ya Rabb aqimis sa'a, ya Allah percepatlah hari kiamat. Bahkan maka balik tuklik Rasulullah. Kenikmatan yang ketiga yang Allah tampakkan orang yang tahu dunia itu adalah fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yusah lahu fi qabri. Nah, yusah lahu fi qabri, Allah lapangkan kuburnya. Fasihun maknanya wasi', luas. Kuburnya luas. Kubu guru-guru yang taat, yang soleh. Rasul menjawab, mat dari basar, sepanjang mata memandang. Nah, dua kubu untuk orang-orang yang taat. Kalau ini tolong lagi. Nah, selanjutnya apa lagi kemuliaan bagi orang-orang yang taat ketika hidupnya? Ya'tihi rajulun hasanul wajhi wa hasanul thiyabi wa tayyibur rih. Maka orang itu didatangi oleh seseorang. Nah, seseorang itu punya ciri-ciri. Yang pertama, hasanul wajhi, orangnya gagah, nino lagat. Yang kedua, husnul thiyab, pakaiannya juga lagat. Dan yang ketiga, tayyibur rih, baunya pun juga enak, wangi. Berbanding dengan orang yang fasik kemarin, yang datang buruk ini tak buruk, pakaian yang paling buruk, dan dia bau kali. Namun ini paling gagah, pakaian paling gagah, baunya juga enak. Nah, terus sama hadis, fayaqul abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kunta tu'an. Tuan, penuh kata orang itu menyampaikan kabar gembira. Kabar apa? Hadza yaumuka alladzi kunta tu'an. Nyatu uruk yang pernah Allah janjikan bagimu. Bagi orang-orang yang taat, orang-orang yang saleh, nyatu janji Allah. Nah, lantas orang ini bertanya, fayaqul man anta, siapa kamu? Yang datang tadi itu menjawab, ana amaluka salih, saya lah amalan kebaikan yang pernah engkau lakukan, yang banyak baca Qurannya itu berubah jadi orang yang paling gagah, yang menemani kita di alam kubur dan sekaligus mengerjakan ini apa kebutuhan kita. Ini misal si Ahmad belum lagi maka itu tidak curi nyok, belum lagi panggil misalnya, ini kan curi panggil, maka amalan kita inilah yang menemani kita di alam kubur ini. Kalau hari ini kita katakan bahwa Ustaz nun sangat mencintai perubahan Ustaz, walaupun rumah bergaji, bang, belum cinta sih keren bang. Namun tak ada kali meninggal, tidak mau ikut tak malu. Ambil lagi yang malu. Namun amalan-amalan kita ini, sedekahnya sedekah berubah. Jadi orang ini kawannya, yang dulu pernah haji, hajinya jadi kawannya, yang perbanyak puasa jadi kawannya. Dan terakhir, karena kata tadi ini mayat berdoa, Rabbi aqimis sa'a, ya Allah percepatlah hari kiamat. Arji'u ila ahli wa mali, saya akan berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai. Maka ini Rasul gambarkan itu bagaimana kondisi hamba yang soleh dan yang taat ketika dunianya, maka di akhiratnya orang ini diberikan kemuliaan. Namun ini hadis dari Al-Bara' bin Azib tak menjelaskan apakah di kubur itu terang atau gelap. Kalau
tahu gelap di kubur itu mungkin juga bisa kena lampu bebas cas baterai. Oh, ada kubur baterai. Maka hadis lain itu menjelaskan apakah kondisi kubur itu dia gelap atau terang. Ini hadis dari Abi Hurairah, juga kan ada Hakim dan juga dengan sanad yang hasan yang baik. Kata Rasulullah, al-mu'min fi qabri fi rawdah. Orang mukmin itu di alam kuburnya itu seperti dia itu fi rawdah. Apa rawdah? Taman yang indah. Bagaimana taman? Tempat yang enak. Jadi udaranya segar. Ini taman. Ada memang rawdah dunia ini. Yang pertama, rawdah dunia ini itu ada di Masjid Nabawi, termasuk tempat yang mustajabah berdoa. Yang kedua, rawdah dunia ini adalah tempat pengajian ini. Ini rawdah dunia. Maka tempat pengajian tempat sejuk. Tempat yang mana? Bukan tempat yang mau hujan-hujan. Ini rawdah dunia. Sambungan hadis. Yurahabu lahu qabruhu sab'ina zira'an. Itu kuburannya Allah perluaskan bagi orang-orang mukmin tadi. Dalam hadis ini dijelaskan dia sab'ina zira'an, 70 hasta. Hadis penuh madal basar, sepanjang mata mandang. Yang jelas berapa ukur tadi ini? Tempat yang luas bagi orang-orang yang taat. Walaupun ukurannya berbeda tadi. Hadis yang pertama tadi dari Bara bin Azib, sepanjang mata memandang. Dalam hadis ini diterangkan itu 70 hasta. Namun juga 70 hasta tempat yang luas. Sambungan hadis. Wa yunawwaru lahu kal-qamari lailatal badr. Bagi orang yang taat yang saleh tadi, yunawwaru lahu kal-badr. Kuburannya itu Allah terangi terang benderang. Diambillah perumpamaan dalam hadis ini seperti malam purnama. Berarti bagi orang yang taat, yang saleh, itu kuburannya adalah terang benderang seperti malam bulan purnama. Tidak benar. Sambungan hadis. Atarawna fi ma unzilat hadhihi ayat. Lantas Rasul bertanya kepada sahabat, "Hai para sahabat, apa pendapatmu tentang ayat ini?" Lantas Rasul baca ayat, "Fa inna lahu ma'isyatun dhanka." Namun bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, yang kafir, bagi mereka itu adalah ma'isyah dhanka. Kehidupan di alam kubur itu kehidupan yang dhanka. Terus nahsyuru yaumal qiyamah a'ma. Kami kumpulkan mereka dari kiamat dalam keadaan buta. Nah, Rasul dalam hadis ini menjelaskan apa makna kehidupan yang dongkar itu di alam kubur. Rasul mulai pertanyaan, atadruna mal ma'isyah dongkar. Dia tahu nggak kehidupan yang dongkar yang di alam kubur itu? Kalau sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasul menjelaskan, Rasulullah indah, ketahui tak? Qala adzabul kafir fi qabri. Maka di antara ini siksaan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, yang pasti ketika hidupnya. Nabi awalnya sebuah sumpah bahwa ini pasti adanya. Walladzi nafsi biyadi, demi ruh jiwa yang Allah ciptakan. Innahu la yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinina. Bagi orang-orang yang fasik, yang zalim, yang kafir itu nanti di alam kuburnya dia disiksa dengan 99 tinin. 10 tinin. Pudinginnya. Kembali Rasul bertanya ke sahabat, atadruna ma tinin? Wahai sahabat, tahu nggak kalian apa itu tinin? Yang mengenali dia guna tinin.
Muhammad ini Bukhari. Apa itu tinggi? Kembali sahabat menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nah, Rasul menjelaskan makna 10 tiling itu adalah tis'atun wa tis'una ayat. Yang dimaksud dengan 99 tiling itu adalah 99 bulan. Bulu. Dalam kubur ada yang benar. Berapa banyak? 10. Semua hadis. Likulli hayatin sab'atu ru'us. Setiap ular itu dia punya 7 kepala. Berarti kalau 100 ular, 7 itu boleh. Kalau 300 kurangi 7, berarti ini 693 kepala ular. Nyomai, nyaulu. Padu, mulai 697. Itu kepala ularnya. Berapa ularnya? 99. Oh, dapat. Mulai gimana? Nah, ngapain ular ini? Hadis ini menjelaskan yang fuhuna fi jismi, ular itu menghancurkan badannya, dicabik badannya. Yang fuhuna ini yang mencabik. Penumplik punya sekian banyak kepala ular itu mencabik yang umurnya penumplik. Begitu habis hancur, Allah sempurnakan lagi, dicabik-cabik lagi, sempurnakan lagi, dicabik-cabik lagi, sempurnakan lagi. Sampai kapan? Hadis ini menjawab ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Mungkin seminggu sudah seminggu Tuhan sampai hari kiamat. Maka itu hadis juga menjelaskan Nabi tak ada dengan haniah, hamba saya Nabi. Nabi berhenti. Sahabat ini bertanya, ya Rasul, apakah? Rasul menjelaskan, ketahuilah itu kuburnya wanita Yahudi dan wanita itu lagi disiksa. Dia tahan sampai ratapannya, raungannya. Saya dengarkan lagi, unta punya keberanian. Takut mendengar raungan, ratapan perempuan tadi yang disiksa di kubur ini. Makanya saya menjelaskan bahwa di antara sisa kubur itu pun juga ada nanti yang berbentuk dia ular yang banyak. Bapak, Ibu yang bertuan hormati, ini hadis yang sudah menjelaskan apa ma'isyah dongkrak, kehidupan yang sulit bagi orang-orang yang ketika dunianya ini fasik, dia zalim dan dia kafir dunianya, maka di alam kubur pun orang ini itu dia susah, disiksa dengan bermacam siksaan. Tadi dalam hadis ini itu Allah kirimkan ular yang banyak. Dalam hadis yang lain ini Rasul marra alaihi bi janazatin. Rasul dari Maaf bin Ka'ab hadisnya, dan juga Abu Qutadah Nabi menceritakan suatu ketika jenazah lewat di hadapan Rasulullah. Ada orang meninggal dunia, lewat jenazahnya ini melewati depan Rasul. Lantas Rasul bersabda, kata beliau, qala al-abdul mu'min huwa mustarihun wa mustarah. Nah, jenazahnya dua pilihan, katanya. Apa yang Nabi kata Abu Qatadah? Mustarah wa mustari. Karena Abu Qatadah tak tahu apa yang disebut dengan mustarah dan mustari, maka Abu Qatadah mengajukan pertanyaan, ya Rasulullah, mal mustari wa mal mustarah. Ya Rasul, apa itu mustari dan apa itu mustarah? Ini menjawab, waqala al-abdul mu'min yastarihu min nasabi dunia. Orang taat yang meninggal dunia, orang yang saleh meninggal dunia, dia di alam kuburnya tidak istirahat.
tempat dia istirahat dan capeknya dunia. Kahek berdoa malam, kahek berpuasa. Nah, di alam kubur itu tempat dia beristirahat. Itulah yang dimaksud dengan mustarah. Wa ammal mustarah, sedangkan mustarah kata Nabi, al-abdul fajir, orang yang fasik. Ketika hidupnya itu menfitnah orang, menzalimi orang, menipu-nipu orang, menyakiti binatang, maka binatang itu istirahat dari orang itu. Bakainya istirahat dari orang itu. Orang sekampung istirahat dari fitnah. Orang sekampung istirahat dari dia mencuri hartanya. Nah, mustarah inilah yang akan disiksa dengan bulan yang banyak tadi. Ini pertanyaannya. Ketika orang yang normal meninggal dunia, artinya yang normal biasa, kita mandikan, kita kampani, kita sholatkan dan kita kuburkan di dalam tanah, itulah kuburannya. Nanti ada orang yang meninggal tidak normal. Contohnya makan buaya misalnya, buyung-buyung, atau tenggelam di laut. Apa itu kuburannya? Iya, itulah kuburannya. Dan juga Allah akan kembalikan juga dari tadi ini ruhnya ke jasad orang itu. Itulah kuburannya. Namun yang jelas ini bahwa itu Al-Quran menjawab ketika orang meninggal dan orang tidur. Pak Rawi. Itu Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42. Az-Zumar ayat 42 itu menjawab, kata Allah, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha. Allah lah yang memegang ruh atau jiwa orang ketika dia meninggalnya. Walaki lam tamu fi manamnya, termasuk orang yang tidur. Orang yang tidur itu Allah genggam rohnya dan jiwanya. Sambungan ayat Wayumsikul laki qada alaiha, namun sudah meninggal dunia itu Allah tahan. Allah kembalikan ini ke dunia maksudnya. Tapi dasarnya Wayumsikul ukhra, sementara orang yang tidur yang belum dia meninggal dunia, maka Allah kembalikan dasarnya dia hidup lagi. Makanya orang pas bangun pagi itu Allah kembalikan ruhnya. Nah, sampai kapan orang hidup? Ini ayat menjelaskan ila ajalin musamma, sampai waktu yang Allah tetapkan. Oh jatah Nasir 6 hidup berarti sampai. Oh kecil agak sampai 5 enak. Ini makna ila ajalin musamma. Inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah tutup ini ayat itu merupakan antara tanda-tanda yang bisa untuk jadi alat berpikir bagi orang-orang yang berpikir. Jadi itu tadi Allah memegang artinya ruh orang-orang meninggal, termasuk tinggalnya di kondisi yang juga nggak normal. Para korban perang di masa Rasulullah atau para masa sahabat semuanya itu korban. Dan maka ada korban yang tadi dikuburkan. Dari mana? Ketika Umar bin Khattab bercerita, dia menemukan jari yang ada cincinnya. Artinya bahwa ini korban perang yang mati syahid, namun tak tahu di mana matinya dan tak dikuburkan. Apakah kuburannya? Iya. Wallahu a'lam. Kita kembalikan lagi ini ke surah Al-Isra ayat 85. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi. Jangan dikukur bagaimana di alam kubur itu dengan logika kita. Memang kita juga kita. Banyak kan bunuh Ustaz, 2 malaikatnya kan 1 orang. Ini Ustaz 1 lubangnya kan 1 hurufnya. Nah,
ratusan orang, bahkan ribuan orang. Lalu itu orang ramai mereka tadi. Namanya mereka. Sudah dulu kan 2 mereka. Dalam kubu itu misalnya ada 200 orang, berarti ada 40 mereka. Bukan jamaah Ustaz. Nah, ya boleh betul. Nah, kamu itu kira-kira. Namun ini Allah lebih tahu bagaimana menyiksa hambanya dan mengampuni hambanya. Menjelaskan bahwa orang-orang yang taat, orang-orang yang soleh itu Allah berikan kenikmatan di alam kubur. Namun orang-orang yang fasik, yang zalim dan yang kafir Allah berikan azabnya. Kenapa Allah berjanji dalam Al-Quran, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Nah, namun bahwa kayak mana malaikat yang menghukum atau memberikan nikmatnya? Kita kembalikan ini ke Allah. Karena Allah yang lebih tahu. Tadi kita sudah berisi awal tadi bahwa bagi orang yang meninggal itu Allah angkat dulu arwahnya dan kembalikan dia ke jasadnya. Maka muncullah hari ini yang di beberapa tempat terlihat ada orang kecelakaan. Nah, selang surau ataupun disebutnya ini nangkap pelurunya, masuk ke dalam sebuah tempat, mungkin timba, ada buku mungkin. Apakah betul yang dulu yang kamu orang timbanya dalam gelang mungkin, dalam botol mungkin, ya, atau juga dalam banyak ini. Itu ada orang mengaku dia dukun mampu manggil arwah, manggil arwah. Ya, sekarang kita lihat dalam Al-Quran surah Mu'minun ayat ke-99 sampai ke-100. Di samping ayat tadi itu surah Az-Zumar 42 tadi, Allah mengembalikan ruh orang yang masih hidup dan menahan ruh meninggal. Yang kedua, hatta idza jaa ahaduhumul maut, ketika orang sampai ajalnya, dia sakratul maut, qala rabbi irji'uni, dia mengatakan, ya Allah kembalikan saya. Kalau boleh lama silat biji, ya Allah nawudi dan siatu. Ngapain? Kalau Allah kutip siatu pun kubur. Dia jawab, la'anni a'malu salihah. Maksudnya ya Allah nawudi siatu, lu akan beramal salih. Kata orang yang mau meninggal itu, a'malu salihan fima tarak. Saya akan beramal salih yang pernah ditinggalkan barokah. Namun Allah menjawab, innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya permintaan di bibir saja. Artinya itu bibir saja. Untuk Allah panjangkan umurnya. Namun Allah panjangkan umurnya. Nah, sambungan ayat. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Itu di hadapan ruh yang Allah tertangkap tadi yang tinggal itu ada dia dinding yang kuat, yang besar mengurung roh itu. Kalau kita bayangkan di kaca, ini ada tempat dibatasi pakai dinding yang maha dahsyat, yang sangat kuat. Apakah mungkin roh itu keluar lagi? Diberi aku izin di adil. Oh, dekat mana? Tanya. Artinya bahwa roh itu enggak akan kembali lagi. Kalau ada orang tua hari ini bisa manggil ruh, manggil arwah, mengumpulkan arwah, maka itu dia keadilan. Maka dalam fatwa Mu'asirah oleh Ibnu Taimiyah, dalam masuk kitabnya Ibnu Taimiyah, yang seperti itu dah khurafat. Dan khurafat. Nggak mungkin ruh keluar lagi, tidak dikunci dalam ayat ini. Barzakhun ila yaumin yub'atsun, dikunci dia sampai hari pembangkitan. Terus nyona Ustaz, cikno Ustaz, kan? Ini misal dinampakkan oleh kita ini bahwa yang itu mempersis kayak itu, gitu kan? Cikno Ustaz, cik ada urutnya. Apakah betul orang itu? Kembali ke ayat lagi, itu dalam surah Qaf ayat 27. Allah berfirman, qala qarinuhu rabbana ma aghaytu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ini ayat menjelaskan bahwa
Wa qala qarinu, setiap kita ini Allah berikan dia qarin. Dan qarin itu dari kelompok jin. Dari mana kelompok jin? Rasul menjelaskan bahwa hadis dari Imam Muslim ini menjelaskan, ma minkum min ahad illa wa qad bihi wa illa qad wakala bihi qarinuhu minal jinni. Setiap kita ini Rasulullah wakala bihi qarinuhu minal jin, itu Allah berikan dia jin yang qarin. Dan jin itu menyerupai kita. Nah, pertanyaannya, Ustaz, apa tugas dari jin qarin itu? Rasul juga menjelaskan, tugas jin qarin adalah yang pertama, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Jin itu akan janjikan dia kebahagiaan dan mengatakan dia bahwa mengajak kita kemungkaran. Kalau begitu jin qarin itu pun juga tak baik. Maka Nabi katakan jin qarin itu dengan syaitan. Artinya ketika jin yang tak baik itu disebut dengan syaitan. Apa itu syaitan? Syaitan artinya dia jauh. Maka yang pertama jauh itu maknanya syaitan jauh dari mentaati Allah, dan juga tugasnya adalah menjauhkan manusia dari mentaati Allah. Maka ini adalah tugas jin qarin tadi. Namun ketika Allah bertanya, wahai jin qarin, apakah sesatnya manusianya? Maka jin qarin itu menjawab, qala Rabbuna ya Allah ma abaitu, sedang menyesatkan dia. Saya ya Allah, kata jin qarin, tidak menyesatkan manusia, walakin kana fi dhalalin ma'in, cinta droni tetap, kata jin menjawab pertanyaan Allah tadi, apakah menyesatkan manusianya? Jin qarin menjawab, qala qarinu ya Rabbana ma abaitu walakin kana fi dhalalin ma'in, cinta sesatnya, kata jin qarin itu. Maka mereka tadi tidak ada yang mampu memanggil ruh. Ustaz, apakah dukun-dukun itu atau jin-jin itu tahu nggak hal-hal yang gaib? Maka Al-Quran menjelaskan, kul la man ya'lam man fi samawati wal ardh, tidak ada orang yang tahu. Dan Quran kata, di langit yang gaib, di bumi yang gaib, ilallah, kecuali Allah. Maka hal-hal yang gaib jin pun nggak tahu. Banyak orang anggapan, oh ini dukun tahu nih hal-hal yang gaib. Bahkan karena dia memandang, dukun memandang jin. Tengok surah Sahabat ayat 14. Sahabat ayat 14 ini dikisahkan wafatnya Nabi Sulaiman. Itu Allah abadikan. Walamma qadaina alaihi al-maut. Kalau qadaina alaihi al-maut, kita ditetapkan meninggal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman termasuk Nabi yang panjang umur beliau. Dia wafat di umur 52 tahun. Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat, itu mampu menaklukkan angin, menaklukkan hewan binatang, dan bahkan Allah perintahkan semua jin itu patuh pada Sulaiman. Nah, dalam ayat ini, Sahabat ayat 14 ini, kita ceritakan bagaimana wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mengumpulkan para jin untuk merehab renovasi masjid Baitul Maqdis. Ini masjid dibangun masa Nabi Adam alaihissalam dengan banjirnya Nabi Nuh, maka masjid itu rusak dia. Maka Nabi Sulaiman panggillah para jin-jin semuanya, kita kerja hari ini, kita rehab masjid Baitul Maqdis. Semua jin tunduk, semua bekerja. Nah, Nabi Sulaiman beliau sholat di mihrab. Ini mihrab namanya. Hadis Muslim menjelaskan bahwa mihrab itu dia nampak dari jalan keluar. Artinya Nabi Sulaiman nampak menengok para jin bekerja. Maka jin beranggapan Nabi Sulaiman berdiri
di mihrab ini beliau mengontrol para jin bekerja. Maka dia terus bekerja. Nah, Nabi Sulaiman Allah wafatkan dalam kondisi berdiri, dan beliau tangannya pegang tongkatnya, bertompak ke tongkat Nabi Sulaiman. Berapa lama Nabi Sulaiman berdiri ini? Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Maradi menjelaskan haulan mayyitan, 1 tahun penuh. Allah berikan mukjizat lagi, jasad Nabi Sulaiman tak rusak. Nah, sampai dia berpikir, wah, Sulaiman masih mengontrol kita nih, kerja lagi. Ada pun selalu kadimu. Karena berdiri di tongkat beliau. Lahir beratnya kadimu. Kapan tahunya ini para jin itu beliau kadimu? Nah, Allah kira wama dapatul ardi. Allah kira rayap tak puluh min sa'atan, yaitu ini rayap makanlah tongkat Nabi Sulaiman sampai habis tongkat itu, patah tongkatnya, kharra, Nabi Sulaiman tersebut. Tabayyanatil jinnu, baru tahu jin, kan umur rupanya Sulaiman. Namun Allah menjelaskan di akhir ayat, kalau seandainya jin itu tahu bahwa hal-hal yang gaib, maka jin tahulah wafatnya Nabi Sulaiman. Namun jin nggak tahu Nabi Sulaiman itu wafat, maka mereka mau bekerja setahun penuh itu merehab masjid Baitul Maqdis. Maka kalau begitu, jangankan dukun-dukun, jin saja kata Allah nggak tahu hal yang gaib. Maka kembali tadi, Kucokuru nama atau Gohairu itu adalah khurafat yang Allah katakan dalam Al-Quran tadi, barzakhun, artinya tak mungkin lepas lagi, keluar lagi dari itu. Namun ketika orang hidup yang banyak terlihat bergerak aktif adalah jasadnya, dan ketika orang meninggal dunia yang banyak aktif itu adalah ruhnya. Maka ini kisah yang menjelaskan bahwa jin pun nggak tahu hal-hal yang gaib. Maka Allah pertegas lagi, tidak ada yang tahu hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Itu hadis menjelaskan ruh itu tempatnya adalah jiwa. Jiwa itu tempatnya raga. Pahami? Nak kacang, ada kacang. Nak kacang, nak kulitnya. Nah, kulitnya itu disebut kulit kacang. Isinya itu adalah kacang. Nah, kulit kacang tadi itu disebut dengan jiwa. Isinya itu ruh. Maka ruh bunuh ada dalam jiwa itu, dan jiwa itu ada dalam tubuh kita. Gimana? Ini ada bahasa yang saya dikemandangkan dari disampaikan. Dan buka dong, pokok drone hanya jiwa bukan. Ini bahasa. Apakah jiwa yang dalam bahasa ini juga jiwa tempat roh tadi, atau rohnya atau lain? Nah, maknanya itu dia ketika orang suka atau benci, maka letaknya adalah di hatinya. Pakai cikada, orang minum rokok enggak ada, hati dia punya, ada di situ. Itulah tadi jiwa, materi. Maka dalam Al-Quran itu, qad aflaha man zakaha, sebelumnya yang sampaikan ini, Allah ciptakan jiwa itu, roh itu jiwa dengan sempurna, diberikan dia takwa dan wujud, semuanya qad aflaha man zakaha. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu. Maknanya bahwa ucapan yang baik akan lahir dia dari hati yang baik. Ucapan yang kotor juga akan lahir dia dari hati yang kotor. Ada orang benci Roma, berarti, deket
Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Itu Bismillah boleh. Bukan. Karena hati sudah kotor tadi, keluarlah bahasa yang kotor juga. Maka munculnya amal-amal yang soleh ini itu berangkat dia dari hati yang baik tadi. Kain sama pegang. Anda inna fi jazil buduga wa idza salahat. Kalau baik dan buduga itu sebenarnya itu kebaikan semua amalannya. Menunggu. Nah, memulai kebaikan tadi dari hatinya tadi. Kamu muncul lagi hati yang baik, nampaklah wajah yang kamu orang senyum bagi sih. Hati tenaga. Kan dia hatinya baik tadi, senyum ke orang. Yang dia tenaga, sekarang naurun yang kimo dipengen, senyum itu marah, tak ada. Namun dia senyuman tadi, kan hatinya yang baik tadi. Nah, kembali tadi, hana jiwa. Maksudnya jiwa itu adalah hobinya. Orang suka tadi berangkat dari hati tadi. Hambanya hana gada bukan. Hana lalu. Bukan. Hana sabar. Ketika orang suka memang, contoh, kecil amat, enggak. Kecil amat, kupu ni jangan ulang. Dari umur dia ulang sampai kupu sampai maghrib malam. Karena hobi galak dulu. Kalau padi dimuhnya senang padi. Kamu buah padinya senang punya padi. Tiku hana senang punya. Pada tiku susah ya. Nah dia kan rasa senang itu berangkat akarnya adalah dari hati tadi. Maka dia maknanya dronyo hana jiwa mekat. Jangan jiwa dronyo jauh lah. Kalau dronyo galak jauh lah. Nah jika orang galak dia tidak mengenal lelah. Contoh hari ini, bapak ibu semua punya anak. Ketika anaknya minta, ayah tolong beliin ini, ayah tolong ini, mak tolong ini, kita berusaha semampu kita memenuhi permintaan anak kita. Bapak, tampak boleh kita mengeluh. Ada ini lagi ke anak, tapi lagi ada. Kenapa? Karena kita sayang sama anak-anak kita, dan sayang itu berangkatlah dari hati kita tadi. Maka apapun untuk anak itu kita akan penuhi dengan harapanmu. Semoga ke tanpa hamba itu dia mengenal tanpa dimantah akan belajar. Bapak anak-anak sayang. Jadi sayang itu berangkat dari hati tadi juga. Ini pertanyaannya, ketika azab kubur itu memang ada dan terus, apakah azab itu hanya pada waktu tertentu atau ada sampai dimulai azab sampai nunggu hari kiamat? Dalam kitab Ar-Ruh punya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sebenarnya Arabnya, tapi ini spesial kita imani. Dan saya jelaskan, apakah ruh yang sisa itu selama-lamanya atau hanya ada 2 saat saja, istirahat. Ya. Ibnu Qayyim ambil pendapat ulama-ulama lainnya dan kita zikra juga, itu bagi ruh orang kafir dia terus menerus. Dan bagi orang mukmin, namun dia pasti. Artinya mukmin ini dia beriman, namun ketika wujudnya harus bayar. Agama Islam, ya kan, puasa kan saja. Apakah dia selamanya itu azabnya? Kita ingin jawab itu sesuai dengan kehendak Allah. Maka ada sebuah kisah itu Abu Lahab. Ketika Rasulullah lahir, datanglah hamba sahaya beliau namanya Syuaibah berkata apanya? Abu Lahab lahir kemuno. Nah, Abu Lahab senang sekali. Kata Abu Lahab, Syuaibah, kau dimerdekakan. Dan senang dengan lahirnya kemuno. Nah, ketika
ketika Abu Lahab meninggal di perang Badar itu, terus di alam kubur ada orang yang bermimpi bahwa setiap hari Senin itu siksaan Abu Lahab diringankan, dan bahkan beberapa itu diberikan dia hanya dia kuat, diberikan dia masuk ini ipek untuk hidup, karena senangnya dengan lahirnya Nabi Muhammad. Nah, sebagian kalangan inilah yang diambil sebagai dalil untuk bogot acara Maulid. Artinya orang senang dengan lahirnya Nabi, siksaannya itu diringankan. Namun Nabi ketika itu nggak bantah, katanya. Nah, kalau seandainya ini sebagai dalil, maka para sahabat dan para tabi'in akan mengamalkan. Apa dalilnya? Namanya kesadaran ini bahwa kembali ke asal tadi ada diringankan ketika dia mengamalkan kebaikan. Maka tadi dalam kita ini jawab tadi, untuk orang-orang yang beriman dan dia pernah melanggar perintah atau dia fasik, maka siksaannya itu atas kehendak Allah. Mungkin saja Allah melapangkan, mungkin saja Allah meluruskan. Namun tadi yang kuat ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka yang mendebat kita ini enggak mendebat di situ, apa mendebat kita siapkan diri kita ini untuk menghadapi tempat yang ini yang pasti, dan dua pilihannya, kenikmatan kubur atau azab kubur. Yang kita ini menjaga diri kita tidak kena azab kubur dengan cara mentaati perintah Allah dan Rasulnya, sekaligus meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, maka di alam kubur Rasul menjanjikan kenikmatan azab kubur. Semoga malam hari ini tentang berkenan dulu ketika orang yang meninggal, baik itu yang fasik maupun yang mukmin yang taat, sampai alam kuburnya. Ini dari hadis yang panjang punya dari Al-Bara bin Azib yang kita kaji, memberikan gambaran bagi kita ini untuk berbuat kebaikan, amal soleh, dan sekaligus menghindari yang buruk dan yang jahat dunia ini. Semoga Allah menempatkan kita di hamba-hambanya yang diridhoi, ditempatkan di alam kubur dengan juga rahmat yang Allah berikan, dikumpulkan nanti di hari kiamat juga dengan bersama orang-orang yang baik. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.